Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Putri Masjid At-Taqwa yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan jadikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas izinnya dan atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita di Jumat sore, yakni pengajian Putri Masjid At-Taqwa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis ta'lim ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hadir di majelis ta'lim ini kita mendapatkan tambahan ilmu, dan dengan tambahan ilmu itu mudah-mudahan juga menambah kuat iman kita dan juga menambah kualitas amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, seingat saya kita yang terakhir membicarakan cabang iman yang nomor 14, yaitu beriman bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW itu merupakan kewajiban kita. Kalau tidak salah sudah 3 atau minimal 2 pertemuan ya, saya membahas cabang iman mencintai Nabi Muhammad ini. Dari mulai alasan kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad, lalu kemudian saya juga sudah bahas bagaimana posisi kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad itu di tengah-tengah kecintaan kita kepada yang selainnya. Lalu yang terakhir kemarin itu, yang pertemuan terakhir yang hujan deras itu, yang kalau tidak salah yang hadir itu hanya berapa orang gitu, karena hujan deras ya, hujan deras sekali ya, dan ada gunduknya itu. Manifestasi cinta kita kepada Nabi itu apa bentuknya? Ya. Nah, saya akan sedikit mengulang saja yang terakhir, ya, bahwa kalau kita itu mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang posisi cintanya itu hanya berada di bawah cinta kita kepada Allah dan di atas cinta kepada yang selain Allah, ya. Jadi di atas cinta kita kepada anak, di atas cinta kita kepada bapak, di atas cinta kita kepada ibu, saudara, harta, semua harus berada di bawah cinta kita kepada Nabi. Jadi yang di atas Nabi hanya ada Allah saja. Ya. Nah, manifestasinya apa? Ya, sebenarnya banyak, tapi saya waktu itu hanya menyampaikan 3 saja yang penting-penting. Ya. Jadi kalau kita itu mau disebut sungguh-sungguh mencintai Rasulullah,
ya berarti kita mau ittiba, mau mengikuti sunnahnya, ya, mau mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan dituruti, yang ditinggalkan ya dijauhi. Saya sudah memberikan contoh banyak kemarin. Ya, ini mengulang saja supaya tidak terputus. Ya. Dan ibu-ibu nyambung dengan nanti pembahasan berikutnya. Lalu yang berikutnya, kalau kita itu mencintai Nabi, kita juga harus mau mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Nah, siapa itu? Ya pasti keluarga Nabi, ya. Putra-putri dan cucunya, ya. Nabi itu sangat menyayangi mereka. Nah, tentu saja juga kepada istri beliau, istri-istri beliau, ya. Lalu tentu saja adalah kepada para sahabat, ya. Ya, dan tentu saja kepada orang mukmin semua, ya, itu harus kita cintai. Karena itu dicintai dan dikasih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir yang saya sebut sebagai manifestasi dari cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ini mau bersolawat kepada Nabi. Tidak hanya mau, bahkan kalau perlu sering, karena bacaan sholawat kita kepada Nabi itu nanti akan menentukan sejauh mana posisi kita di akhirat. Apakah kita dekat dengan Nabi itu diantaranya lihat dari bagaimana kita membaca sholawat kepada Nabi ini. Semakin kita sering membaca sholawat, semakin banyak kita membaca sholawat, berarti kita semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ya hendaknya kita banyak-banyak membaca sholawat. Kalau sekedar membaca sih orang Islam pasti membaca, karena yang namanya sholawat itu di dalam syahadat ada penyebutan Nabi, ya. Lalu kemudian ketika sholat kita juga ada tasyahud, itu ada juga syahadat kepada Nabi, dan ada sholawat yang hukumnya wajib. Orang tidak sah di dalam sholat kalau tidak bersolawat kepada Nabi. Nah, jadi berarti janjane sak malas-malasnya kita membaca sholawat itu ya paling tidak ya ketika sholat itu membaca sholawat kepada Nabi, ya. Jadi pasti membaca. Nah, yang dituntut adalah semakin banyak semakin baik. Nah, sekarang kita beralih ke cabang iman yang berikutnya. Yang nomor berapa itu? 15, ya. Ya, kalau ibu-ibu punya bukunya silakan dibaca, ya. Nomor 15 di halaman 51 itu. Ya. Beriman bahwa kita wajib mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Ya sebenarnya ini mirip-mirip dengan mencintai, tapi agak sedikit nuansanya berbeda. Ya. Jadi kita ini sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, ya, wajib di samping mengimani Nabi, yaitu sudah menjadi rukun iman, lalu juga mencintai Nabi menjadi cabang iman yang nomor berapa tadi? 14. Nah sekarang cabang iman nomor 15 itu adalah mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Nah, cabang iman ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang juga disebut di dalam buku itu ya. Misalnya yang pertama yang ada di dalam surat Al-Fatih ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru. Dan kamu sekalian memuliakannya, ya, mengagungkannya dan menghormati. Ya. Jadi ciri orang yang beriman itu mengagungkan, memuliakan dan menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga itu di dalam surat Al-A'raf ya, ayat berapa itu? 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Terjemahannya, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi dari dua ayat ini saja sudah jelas sekali ya, bahwa di antara ciri orang yang beriman itu adalah orang yang mengagungkan dan menghormati, bahkan kalau mau lengkap ya serta juga menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi pertanyaan lalu adalah, lu kenapa toh Nabi itu sampai begitu dihormati dan diagungkan? Sampai kalau kemudian kita kalau tidak mengagungkan Nabi itu kok kemudian sampai dianggap tidak sempurna imannya. Nah jawabannya adalah pasti ya karena memang Nabi itu pribadi yang agung memang. Ya. Pribadi yang agung yang memang layak dan seharusnya diagungkan. Kalau ibu-ibu pernah membaca kitab Barzanji atau Tiba itu ya, Maulid Ad-Dibai itu yang sering dibaca ketika kita memperingati Maulid Nabi itu, di antara pernyataan yang ada dalam kitab itu adalah wa kana sallallahu alaihim ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi itu, Rasulullah itu merupakan orang yang terbaik. Dari segi apa? Dari segi khalqan wa khuluqan. Khalqan itu bentuk yang merupakan ya kejadian luar ini, dohir ini, rupa lah ya, segampangannya rupa. Dari segi rupanya, kalau rupa itu kan kecenderungannya hanya sekedar wajah ya, ini enggak, ya memang kejadian dohirnya ya tidak hanya rupanya ya, termasuk dedeknya ya, rambutnya, ya segala hal yang terkait dengan kondisi fisiknya Nabi itu oleh para sejarawan dipandang sebagai ahsanan nas, terbaik. Bahkan di dalam kitab Tiba itu kemudian sampai disebutkan tuh ciri-cirinya ya.
matanya bagaimana, alisnya bagaimana, rambutnya bagaimana, kulitnya bagaimana, itu sampai diceritakan ya. Detail ya. Giginya bahkan juga disebutkan bagaimana, itu disebutkan ya. Yang semuanya menggambarkan bagusnya Rasulullah itu. Jadi kholqon itu sekali lagi bentuk luar. Nah, tidak hanya kholqon. Nah, kalau kholqon yang bagus-bagus banyak ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah wahulukon. Ya. Khulukon itu bentuk mufrad jamaknya akhlak. Ya. Jadi akhlaknya juga terbaik dari seluruh manusia. Tidak ada yang menanding. Ya. Jadi kholqon wa khulukon. Jadi kalau kholqon itu sekali lagi bentuk zahir, kalau khulukon apa? Batin yang berupa akhlak. Makanya kalau kita berdoa bercermin itu apa doanya? Nah, Allahumma kama hassanta kholqi fahassin khuluqi. Ya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku. Jadi sebenarnya kita itu mbok sak gimana-gimananya itu ya itu sudah sebaik-baik makhluk itu ya. Makanya dalam bercermin itu tidak hanya orang-orang yang cantik, orang-orang yang bagus saja yang boleh berdoa Allahumma kama hassanta kholqi. Kita semua doanya sama, Allahumma hassanta kholqi. Berarti kita sudah pede bahwa kita ini sudah dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya. Nah, lalu permohonannya adalah fahassin khuluqi. Ya Allah, karena engkau itu telah membaguskan rupaku, ya tolong baguskan juga akhlakku. Jadi yang dimohon itu bagusnya akhlak. Ya. Kalau yang bagusnya rupa itu sudah diberikan Allah. Makanya doanya kama hasan tas bagaimana engkau telah itu kan sudah dibaguskan Allah, sudah ada begini ini rupanya. Mbok sak kurang-kurang kaya apa tetap bagus di hadapan Allah itu manusia itu. Dibandingkan dengan makhluk yang lain. Lah, meskipun toh manusia itu rupanya paling bagus, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu sungguh diciptakan dalam keadaan yang terbaik dari segi ciptaannya. Ya. Tapi kemudian apa? Bisa jadi tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, itu tergantung apanya? Akhlaknya tadi itu dan imannya. Nah, makanya yang diminta adalah rupanya bagus, lalu minta dibaguskan juga akhlaknya. Ya, itu. Ya. Jadi makanya dalam kitab Tiba tadi itu disebutkan ahsanan nasi kholqan wa khuluqan. Nah, itu persis sama dengan doa kita itu ya. Allahumma kama hassanta kholqi, itu bentuk luarnya rupa, fahassin khuluqi, itu bentuk dalamnya yaitu akhlak kita itu. Lah Nabi itu ahsanan nasi kholqan wa khuluqan. Orang yang terbagus rupanya dan terbagus pula akhlaknya. Loh, dari mana kita tahu kalau Nabi itu terbagus rupanya? Ya dari kesaksian banyak orang tentu saja kan. Hadis itu kan banyak bercerita. Nah, kalau akhlaknya dari mana? Ya di samping dari cerita, ya Allah sendiri menyatakan itu, memberikan jaminan itu, ya, mengenai akhlak Nabi itu. Ya. Dalam surat Al-Qalam ya, surat Al-Qalam ayat 4 itu kalau tidak salah itu. Rasulullah dinyatakan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya di dalam dirimu itu terdapat akhlak yang agung. Jadi agung, akhlaknya Nabi itu akhlak yang agung. Ya.
Jadi sekali lagi, kenapa kok Nabi kita itu harus dihormati, dimuliakan, diagungkan? Karena memang Nabi ini adalah pribadi yang agung, ya. Terutama dari sisi akhlaknya itu. Jadi kalau masalah rupa bisa diperdebatkan lah, ya. Tapi kalau masalah akhlak, itu sudah jelas karena itu merupakan jaminan Allah. Allah sendiri yang ngendika dalam Al-Quran. Berarti kita harus percaya wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu apa namanya? Allah sendiri yang menyatakan. Ya. Lalu misalnya lagi Allah sendiri kemudian memerinci akhlaknya Nabi itu bagaimana. Ya misalnya ya Nabi itu digambarkan dalam surat At-Taubah itu ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, itu yang dulu sudah kita bahas pada saat kita kenapa kita harus mencintai Nabi itu ya. Karena Nabi itu memiliki sifat yang ora tegelan, delok wong sing rekoso menderita iki ora tegel aja Nabi. Jadi melihat umat menderita, melihat umat sakit, melihat umat sengsara itu Nabi, sedihnya bukan main. Ya. Jadi nggak mikir dirinya sendiri, ya mikir umatnya itu. Lalu harisun alaikum, Nabi itu sangat menginginkan keselamatanmu. Ya. Kalau sampai ada orang kok nggak selamat, sampai ada orang kok nanti celaka, itu Nabi Masya Allah sedih. Makanya Nabi berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengajak umat itu mau beriman dan selamat dunia akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu Masya Allah dengan orang-orang mukmin sangat belas dan kasih. Itu diperinci seperti itu ya. Akhlaknya Nabi. Ada lagi misalnya yang kemudian menyebutkan fabina rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Ya. Hanya dengan rahmat Allah lah Nabi itu kemudian memiliki sifat yang lembut ya. Jadi Nabi itu dalam berdakwah lembut sehingga kemudian orang-orang yang didakwahi itu mbok sak apa istilahnya? Sak kasare kaya apa akhirnya ya takluk. Karena kelembutan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Walaupun tafaddan gharidul qalbi lang faddu min haulik, kalau sekiranya kamu itu kasar Nabi, orang-orang mesti lari dari kamu semua. Nah ini tentu saja menjadi pelajaran yang sangat baik bahwa memang berdakwah itu butuh kelembutan, berdakwah itu butuh kesantunan ya. Sebab kalau keras ya bisa lari ya begitu. Nah itu sifat Nabi itu. Nah, banyak sekali gambaran-gambaran mengenai akhlak Nabi yang agung tadi. Tetapi ya, secara garis besar, secara inti ya, itu bisa disimpulkan sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah itu. Aisyah itu istri Rasulullah SAW yang terakhir itu. Ya. Ketika Aisyah itu dimintai informasi mengenai bagaimana akhlak Nabi itu, apa kata Aisyah? Ya. Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah di Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, coba bayangkan itu. Kalau akhlaknya Nabi itu Al-Quran, berarti Al-Quran itu yang segitu banyaknya itu sudah dilakukan, sudah dipraktekkan dalam kehidupan nyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang mong teori, orang mong sekedar cuap-cuap, gedobos, enggak. Ya. Tapi betul-betul dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh kandungan isi Al-Quran itu. Nah inilah makanya lalu kemudian Nabi itu sekali lagi
betul-betul merupakan pribadi yang agung tadi itu. Karena memang akhlaknya akhlak yang agung. Oleh karena itu sedemikian rupa agungnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, lalu kemudian sampai ada gambaran-gambaran secara puitis, misalnya ya Nabi itu ya memang manusia, ya. Tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, gitu misalnya ya. Jadi Nabi itu ya basyarun, ya manusia biasa, ya. Ya. Bal laisa kal basyari, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya. Nah, apa yang membedakan antara manusia dengan Nabi itu? Ya, Al-Quran sendiri menyatakan misalnya, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum ilayya. Terusannya apa? Lupa tiba-tiba saya. Katakanlah bahwa ana basyarun mithlukum, aku ini manusia seperti kamu semua. Ya. Yuha ilayya. Ya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ya. Yang membedakan adalah aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga berstatus menjadi nabi itu. Ya. Nah itu misalnya. Ya. Apalagi kalau dalam pendekatan-pendekatan yang sifatnya sofistik, Masya Allah ya. Dalam kaitannya dengan keagungan Nabi itu ya luar biasa gambarannya. Ya. Ya. Wong sampai misalnya dinyatakan kalau seandainya tidak karena Nabi Allah itu tidak menciptakan dunia ini misalnya. Oh itu kan gambaran yang sangat luar biasa. Ya. Masya Allah ya. Intinya Masya Allah lah gambaran-gambaran tentang Nabi. Sampai misalnya digambarkan pula keagungan Nabi itu ya, kalau ibarat batu ya sama-sama batu ya. Tapi Nabi itu ibarat yakut ya, jadi batu yang paling mulia itu ya dibandingkan dengan batu-batu kerikil biasa itu. Ya sama-sama batunya tapi kan beda. Ya, begitu. Itu gambaran-gambaran sekali lagi mengenai keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi makanya lalu kemudian sampai ya di dalam puji-pujian tentang Nabi itu kan ya, kalau ibu-ibu sholat badar tuh, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur anta iksiru wahadi anta misbahus sudur. Masya Allah. Coba Nabi digambarkan sampai anta syamsun, anta badrun, ya, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Ya. Sekali lagi itu gambaran-gambaran mengenai ketinggian dan keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Nabi itu merupakan pribadi yang agung, yang kepadanya Allah mengutus menjadi Rasul, kemudian membawakan ayat-ayatnya ya, kepada kita semua umat manusia, ya maka konsekuensinya kita ya harus menghormatinya dan mengagungkannya. Tidak boleh kita itu menganggap sama Nabi sebagaimana manusia biasa aja, tidak boleh. Apalagi merendahkan. Ya, apalagi merendahkan. Ya. Ya, makanya
harus kita pahami kenapa kalau ada orang kemudian lalu dengan sebab-sebab tertentu lalu kemudian sampai diindikasikan menghina Nabi, melecehkan Nabi, pasti dimarahi orang sak donya, ya. Sudah banyak kejadian toh ya, sudah banyak kejadian dulu. Arswendo Agniloto sampai pernah ditahan gara-gara sekedar hanya menempatkan Nabi dalam survei nomor sekian aja itu, ya, itu sudah dianggap melecehkan Nabi itu. Ya misalnya ya, ini kita memahami dalam konteks seperti ini. Ya. Jadi memang kita harus mengagungkan Nabi itu. Nah, kemarin misalnya juga lagi ada misalnya seorang yang kiai yang kemudian lalu meskipun ya maksud beliau tidak dalam rangka untuk merendahkan Nabi ya, sekedar aja menceritakan masa kecilnya sebelum jadi Nabi. Toh itu juga sudah mengundang reaksi dari umat ya yang tidak bisa menerima pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi intinya adalah sekali lagi Nabi itu memang pribadi yang agung yang memang harus diagungkan dan harus dihormati. Nah, lalu kemudian di antara bentuk-bentuk penghormatan kepada Nabi itu bagaimana? Nah, itu yang bisa Ibu baca misalnya di dalam di dalam hadis itu misalnya ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu ya. Yang bukan. Surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat berapa Ibu? Berapa Ibu? Saya tidak pakai kacamata jadi agak 63. Coba Ibu bisa baca itu, coba dibaca. Ya. Ini salah satu bentuk saja ya, bentuk bagaimana menghormati Nabi. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu itu memanggil Rasulullah sebagaimana kamu memanggil orang di antara kamu. Hei Solihan, hei Ahmad, hei Budi, hei Bambang, hei. Tidak begitu ya. Jadi ini memanggil dengan panggilan yang seperti kita memanggil sebagaimana kita sesama kita ya, itu tidak boleh. Apalagi kalau sampai kemudian memanggil dengan panggilan-panggilan yang merupakan lakop yang kadang-kadang itu cenderung buruk ya. Kan ada toh kita itu di masyarakat kadang-kadang memanggil orang itu dengan panggilan-panggilan yang ya tidak hanya sekedar memanggil namanya biasa, memanggil nama masih bagus ya. Tapi memanggil dengan panggilan-panggilan yang cenderung menunjukkan kekhasan, tapi kekhasannya itu merupakan kekurangan. Itulah lakop ya, jadi sok dilakopi dengan lakop yang kecenderungannya itu sok ya rada merendahkan begitu ya. Meskipun itu bisa jadi dianggap sebagai keakraban ya, tapi ada sok-sok seperti itu di tengah-tengah masyarakat itu. Ya. Nah, saya gitu misalnya ya, tahu misalnya itu. Ya misalnya apalagi Bu misalnya. Orang Pontianak itu begitu, orang Pontianak itu memanggil itu biasanya urutan ininya ya, urutan kedudukannya dalam keluarga. Misalnya kalau sulung itu dipanggil Pak Lung, ya, Pak Sulung ya. Lalu kalau tengah itu Pak Ngah, Pak Tengah. Lalu kemudian kalau paling bungsu itu Pak Su ya. Ya, nah yang lainnya biasanya dipanggil cirinya. Kalau misalnya hitam ya Pak Hitam. Kalau misalnya panjang tinggi Pak Anjang ya. Enggak tahu kalau misalnya apa lagi ya. Ya. Pak Pendek juga bisa mungkin itu. Begitu ya.
Tapi itu tradisi, Bang, ya, budaya ya. Nah, sekali lagi memanggil Rasulullah itu tidak boleh, memanggil sebagaimana memanggil kita di antara kita sesama kita tidak boleh. Makanya panggilannya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya Sahibas Syafa'ah, ya begitu. Jadi yang indah-indah begitu. Ya. Bahkan kemudian di depannya biasanya diberi panggilan Sayyidina. Makanya kita kan sering menyebut Sayyidina. Ya. Bahkan malahan, wah seperti kalau Anam itu memimpin doa sebelum tarawih itu, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati ayunina wa Zuhrina. Wah, bisa panjang sekali. Ya. Itu dalam rangka memberikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi. Ya. Jadi orang jangkar, solehan, misalnya gitu enggak begitu. Nah, kita sendiri pun juga nyatanya tradisi kita terhadap orang-orang yang terhormat, kita juga biasanya memberikan penghormatan. Setidak-tidaknya kalau di dalam acara-acara resmi kan begitu. Ya, paduka yang mulia, macam-macam diri-diri itu kan. Ya. Kalau di kampus itu misalnya kalau acara resmi sidang promosi doktor itu misalnya, itu yang promosi itu sangat menghormati yang penguji-pengujinya itu. Maka disebut tidak kok sekedar Bapak Profesor, Doktor, siapa, enggak begitu. Yang kami hormati, yang amat terpelajar, Profesor, Doktor, wah disebut itu. Jadi dengan sebutan-sebutan panggilan-panggilan yang menunjukkan penghormatan, menunjukkan pengagungan. Ya. Pak Fadil itu ketika menjadi Mahkamah Konstitusi, panggilannya yang mulia. Orang berarti tidak memanggil yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Jadi, nah, di masyarakat biasa aja begitu. Apalagi ini kepada Nabi. Ya. Yang mulia Bapak Presiden. Ya, begitu. Termasuk juga kalau kita ada pengajian kan begitu kan, yang mulia yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji yang insya Allah nanti akan berikan tausiah, pasti begitu. Orang kok udah sing jangkar nih kepada Pak siapa, nak pas acara resmi tidak begitu, pasti dihormati. Nah ini sekali lagi dalam rangka untuk mengamalkan ayat ini. Ya, jadi perintahnya jelas ya. Makanya lalu kita memanggil Nabi dengan sebutan Sayyidina itu, Sayyidina wa Maulana Muhammad gitu. Ya. Nah, meskipun itu lalu kemudian diperdebatkan. Oh, Nabi kan tidak pernah menyebut Sayyidina. Maksud Nabi menyebut dirinya Sayyidina. Ya orang mungkin tahu menyebut dirinya kok Sayyidina. Lah sing menyebut Sayyidina ya orang lain. Dalam rangka mengamalkan kowe aja ngundang Kanjeng Nabi dengan panggilan sakarmu dhewe tadi itu. Ya, nah itu. Nah, makanya seringkali orang berdebat ya orang punya argumen masing-masing ya. Jadi jelas Bu ya. Jadi di antara bentuknya adalah bahwa kita sekali lagi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut atau memanggil Rasulullah itu dengan panggilan sebagaimana memanggil sesama kita sendiri ya. Nah, lalu yang berikutnya itu silakan dibaca lagi itu. Al-Hujurat itu ya. Ya
Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyaringkan suaramu dari suara Nabi. Janganlah kamu berbicara keras bagaimana kamu berbicara satu dengan yang lain di antara kamu, supaya pahala amal kepada kamu tidak gugur, sedangkan kamu tidak menyadari. Ya. Baik. Ya. Ini juga sama dengan yang tadi itu, tidak boleh mendahului Nabi, ya. Tidak boleh, apalagi tadi, mengeraskan suara lebih keras dari suaranya Nabi. Tidak boleh bersuara keras bagaimana suara di antara kita di luar Nabi. Ya. Dan kalau itu dilakukan sampai bisa menggugurkan amal kita, Masya Allah. Ya. Ini akhlak kepada Nabi. Ya. Sampai diatur dalam hal-hal yang sifatnya ya sekedar hubungan sehari-hari ya terhadap Nabi itu. Bentuknya itu jangan sampai melebihi suaranya Nabi. Nah ini pun juga saya kira kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi terhadap Nabi, terhadap orang yang misalnya lebih tinggi kedudukannya dari kita, ya, suami, anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, ya, murid terhadap guru. Loh, misalnya orang murid suaranya lebih keras ketimbang gurune kan ya, malah bentak gurune piye kira-kira? Ya ora well tenan. Anak itu mbok sak piye-piye mbok bener sekalipun tidak boleh bersuara lebih keras dari orang tuanya. Nah, hal seperti ini itu kalau seandainya dijaga dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya sudah berkontribusi besar di dalam menciptakan kenyamanan dalam hidup itu sebenarnya. Ya. Apalagi terhadap Nabi. Jadi sekali lagi, di antara kita saja itu mestinya ya seperti ini, tidak boleh itu. Ya. Makanya santri itu kayak apa tuh sampai direwangi gini dengan gurunya, melihat aja tidak berani. Ya. Jalan aja sampai harus dungkrok, ya. Begitu. Nah kita ini kadang-kadang ya tidak tahu ya, apa tidak pernah membaca seperti ini sehingga kemudian lalu ya tidak ngerti itu ya. Rumangsane iki ala padha wae padha menungsone dadak. Aku ya menungso kok dadak ya lu dihormati barang apa ya. Ya bubrah kalau begitu. Ya. Nah orang tuh kadang-kadang tidak ngerti seperti ini. Anak dengan orang tua kadang-kadang tidak ngerti. Bagaimana harus bersikap. Ada akhlaknya ada. Istri terhadap suami ada akhlaknya. Ya. Jadi bukan persoalan benar salah, tetapi ada akhlak di situ. Ada akhlak di situ. Guru murid, ya, itu ada akhlak di situ. Apalagi sampai dengan akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ya tidak boleh melebihi itu artinya ya berarti harus nurut begitu. Ya. Harus berada di bawah Nabi. Ya. Kecuali memang Nabi sendiri dalam beberapa hal itu juga minta pendapat para sahabat. Ya. Itu biasanya dalam hal yang sifatnya keduniawian. Ya. Masalah dunia murni itu ya. Bukan dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah agama, biasanya Nabi biasa meminta pertimbangan para sahabat. Ya. Meskipun sahabat juga seringkali ketika ditanya Nabi ya jawabannya selalu wallahu wa rasuluh a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Tapi sekali lagi dalam masalah dunia seringkali Nabi minta pertimbangan. Ya. Jadi ini sangat penting untuk difahami. Ya, akhlak terhadap Nabi itu yang saya kira sekali lagi juga mestinya kita tiru di dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat
di tengah-tengah kita ini. Ada akhlak yang perlu dijaga terkait dengan hubungan-hubungan seperti itu. Ya, mengeraskan suara gitu ya. Itu harus hati-hati ya. Jadi terutama di hadapan orang tua itu Masya Allah harus betul-betul, kalau toh kita benar sekalipun itu tidak boleh melebihi suara orang tua, tetap harus dengan cara yang sebaik mungkin ya. Nah, itu ya. Nah, tentu saja masih ada banyak ya, kalau mau dikupas satu persatu begitu bagaimana kita itu harus menghormati dan mengagungkan Nabi itu. Tapi yang paling penting tentu saja di antara semua itu adalah akhirnya memang ya prinsipnya itu mengagungkan Nabi, menghormati Nabi itu ya diwujudkan dalam bentuk mengikuti taat pada Nabi itu. Nah itu intinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sangat tegas menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul ya ikuti ya. Dan apa yang dilarang jangan ikuti ya. Jauhi. Itu bentuk yang paling jelas ya. Jadi bentuk-bentuk yang sifatnya apa tadi hubungan misalnya memanggil apa itu ya itu harus begitu memang. Tapi yang paling mendasar ya tadi intinya mentaati perintahnya. Sebab kita saja dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi kan ya. Ya ketoke ya nurut, ketoke ya apik, ketoke ya hormat, ketoke ya mesam-mesem ketoke ya. Tapi nyatane ora nurut ya, ora patuh ya. Bangkang di belakang. Nah ini enggak bener ya. Jadi yang paling penting ya ujung-ujungnya itu justru ini ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantah. Jadi apa yang diperintahkan Rasul itu kalau kita betul-betul menghormati ya wujud dari hormat ya, manifestasi dari hormat itu ya mengikuti perintahnya itu ya. Mengagungkan, menghormati kok diperintah rak nurut ya. Menghormati piye to? Ya. Ya. Kadang-kadang saya itu misalnya ngajar di kelas itu dengan mahasiswa ya kita tuh harus menumbuhkan rasa saling mengenal, memahami, menghormati ya. Nah, di antara bentuk hormat saya kepada saudara itu ya saya sebagai dosen ya harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengajar ya sebaik-baiknya, ya, mempersiapkan kuliah dengan sebaik-baiknya, tidak asal bunyi, ya. Mahasiswa juga sebaliknya, ya, datang di kuliah, mendengarkan dengan baik, ya. Terus kalau diperintahkan ya nurut, ya. Misalnya perintahnya apa? Ya baca buku ini, baca buku itu. Nah, paling susah itu. Ya, tapi nyatanya sudah baca, ya, tidak ada yang baca. Ya, nah baru kemudian kalau diperintahkan suruh meresume itu baru meresume. Ya. Tapi yang lucu lagi meresume iso podo, ya kan ya aneh toh berarti yo orang maca dhewe itu berarti yo resume kancane iki diturun ya. Nah, Masya Allah itu tidak mudah ya, tidak mudah jadi. Padahal ya Pak saling menghormati ya itu. Ya, jadi justru sebenarnya inti dari penghormatan kita, pengagungan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, bagaimana kita betul-betul kemudian taat kepada beliau. Atiullah wa atiur Rasul itu. Taat kepada Rasul itu yang paling penting. Ya. Jadi bentuk penghormatan itu ketaatan itu. Ya. Nah, kalau
hormat tapi nggak taat, waduh ya masih dipertanyakan lah penghormatannya itu. Ya. Nah, saya kira itu ibu-ibu ya terkait dengan cabang iman yang nomor 15 itu ya, yaitu kita wajib menghormati, wajib mengagungkan ya, dan wajib juga sebenarnya ya termasuk menolong juga ya, dalam ayat tadi itu eksplisit ya, wa nasaruh, menolong. Ibu-ibu juga bisa baca ayat Ali Imran ya, Ali Imran ada 1 itu juga sama itu, kurang lebih menghormati dan juga menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan terkait dengan bagaimana para sahabat menolong Rasulullah, wah masya Allah itu kemarin juga sudah saya sebutkan contoh-contohnya ya. Baik itu sahabat muhajirin maupun sahabat ansor itu luar biasa itu di dalam memberikan pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam rangka untuk menolong Rasulullah itulah maka kemudian sampai para sahabat itu berani mengorbankan apapun yang dia miliki, ya, apapun yang dia punyai. Ya. Nah ini sekali lagi karena dalam kerangka untuk menghormati, mengagungkan dan menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah mudah-mudahan ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, kita semua ini juga termasuk golongan orang-orang yang memiliki kualifikasi sudah melaksanakan cabang iman yang nomor 14 dan nomor 15 ini, yaitu mencintai Nabi, mengagungkan dan menghormati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda, yang belum ideal sekalipun. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji ini setelah kita tahu ya sedikit banyak kita bisa meningkatkan lah kualitas iman kita kepada Nabi, kualitas cinta kita kepada Nabi, kualitas hormat kita kepada Nabi, kualitas pertolongan kita kepada Nabi ya. Kita jangan kemudian bertanya, Nabi udah tidak perlu ditolong ya. Bahkan tidaknya Nabi, Allah pun juga perlu ditolong. Ya. Wong nyatanya Allah menyatakan intan surullaha yan surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tuh menolong Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Ya. Bila Allah perlu ditolong bagaimana ya? Ya kita menolong Allah itu menolong fakir miskin, menolong orang yang membutuhkan, menolong lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah, itu menolong Allah itu. Ya itu. Seperti yang kemarin juga sedang yang belum lama saya bahas itu ya, menjenguk orang sakit loh. Kamu tidak pernah menjengukku kata Allah itu ya, besok di akhirat itu ya. Dulu bagaimana engkau aku jenguk ya Allah? Dulu itu hamba-hambaku sakit kamu tidak mau jenguk. Nah, itu ya diwujudkan dalam bentuk seperti itu ya. Nah, itu. Ya. Jadi menolong Allah itu tidak kok harus Allah kok. Allah itu kan penolong, malah ditolong itu ngapain? Nah, begitu, tidak begitu ya. Jadi ya, bukan menolong Allahnya, menolong hamba-hamba Allah itu sama dengan menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begini ya, sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah akan kita sambung pada topik-topik berikutnya. Mari kita akhiri dengan Sayyidul doa penutup majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.